الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah, petunjuk, Al-Furqan yang membedakan antara hak dan yang batil, yang membedakan antara yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Di aspek lain juga Al-Qur'an merupakan sebagai asy-syifa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai asy-syifa. Ma makna asy-syifa? Dalam kamus besar bahasa Arab, kata asy-syifa memiliki makna. Di antaranya ialah asy-syifa itu sendiri dan dawa. Ma makna asy-syifa wa dawa? Ad-dawa ialah obat yang apabila diminum maka efek yang akan diberikan ialah sembuh, akan tetapi pasti juga akan memberikan efek bahkan lebih memperparah penyakit tersebut. Sedangkan kata asy-syifa ialah pasti sembuh, karena Al-Quran merupakan obat yang paling mujarab yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Mengapa dalam ayat ini dikatakan asy-syifa bukan dawa? Karena asy-syifa menunjukkan kondisi lahiriah dan batiniah, sedangkan kata dawa hanya menunjukkan lahiriah saja. Maknanya ialah kata asy-syifa pengertiannya lebih umum, sedangkan kata dawa ialah pengertiannya hanya sebagian saja, yaitu hanya lahiriah saja. Hadirin rahimakumullah, dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, penawar. Apa yang dapat disembuhkan oleh Al-Quran itu sendiri, yakni ialah penyakit fisik maupun penyakit non-fisik. Misalnya penyakit gangguan jin, santet, sihir, dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian penyakit batin yaitu penyakit hati seperti syirik, gibah, namimah, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi saudaraku, apabila kita merasakan penyakit, baik penyakit batin maupun penyakit lahir, maka kita harus memperbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan obat yang paling mujarab yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Hadirin rahimakumullah. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya akan tabib. Ma makna tabib? Tabib ialah dokter. Pada suatu hari, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat?" Beliau menjawab, "Berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit tersebut kecuali menurunkan penawarnya. Kecuali ada salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yaitu penyakit kematian." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi,
Nasa'i dari Usama ibnu Syar. Hadirin rahimakumullah, Abdul Aziz dalam beberapa hadis menyarankan kepada kita untuk berobat dengan menggunakan herbal-herbal seperti habatus sauda atau jintan hitam. Sekarang obat ini banyak kita ketemukan di toko-toko herbal. Kemudian madu, kemudian bekam, kemudian inai, dan yang terakhir ruqyah. Oleh sebab itu, ini merupakan obat-obat herbal yang dapat menyembuhkan penyakit. Di sini juga madu memiliki keistimewaan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, minumlah madu. Madu merupakan obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, apabila kita sakit, maka kita harus memperbanyak mengingat Allah, karena Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit. Boleh kita berobat ke dokter, akan tetapi ada salah satu syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus meneruskan diet karena niat merupakan salah satu aspek yang dapat menyembuhkan kita. Boleh kita berobat ke dokter, asal kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi melalui perantara dokter ataupun perantara obat-obat herbal tersebut. Demikianlah cara yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.